Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan melanjutkan teks basics, dasar-dasar perpajakan yang disajikan melalui atau dengan cara Q&A, tanya jawab, pengenalan PPN terkait dengan penyerahan BKP atau JKP dalam daerah pabean oleh pengusaha bagian ketiga. Kita akan mengupas beberapa jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN atau biasa dikenal sebagai non jasa kena pajak, guys. Ya, karena bahasannya ini panjang, jadi saya akan split menjadi beberapa bagian. Oke, guys, terima kasih sudah like dan share. Jangan lupa subscribe, guys. Baik, selamat menyaksikan. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas mengenai apa itu jasa kena pajak, apa itu jasa, ya. Intinya semua jasa adalah jasa kena pajak, kecuali yang dikecualikan. Ada beberapa jenis jasa, guys, yang bukan JKP, ya, yang dikecualikan dari pengenaan PPN, sekitar 16. Oke, kita akan mulai dari kemarin ya, sampai bahasan sebelumnya itu sudah sampai sini, guys, kalau nggak salah. Oke, jasa pelayanan medik, jasa pelayanan sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, asuransi, keagamaan, pendidikan, kesehatan hiburan, dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama, guys, non-JKP jasa pelayanan medik itu meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, dan fisioterapi, jasa kebidanan, dan dukun bayi, guys, jasa paramedis dan perawat, jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium, termasuk jasa pengobatan alternatif, psikolog, dan paranormal. Jadi, bila terkait jasa-jasa ini, guys, bukan jasa kena pajak. Artinya, tidak terutang PPN. Oke. Nah, terus kalau misalnya nih, contoh ya, jasa rumah sakit. Kan kalau misalnya ke rumah sakit itu kan kadang tagihan terpisah ya. Ada yang rumah sakit, ada yang ke apotik. Nah, di sini guys, yang non JKP hanya jasa ke rumah sakitan. Jadi kalau misalnya ada dua tagihan, di situ kita sebenarnya bayar PPN untuk pembelian obat ke apotik. Karena apotik nggak ada di sini guys. Gitu ya. Oke. Terus gimana kalau kita misalnya datang ke paranormal untuk pengobatan alternatif? Sama guys.
Ini di kita ini luar biasa guys. Dukun bayi, paranormal, pengobatan alternatif diatur sebagai jasa pelayanan medik non JKP guys. Ya, saya nggak paham lah di sini. Mungkin ada sesuatu ya. Ya, tapi yang jelas ini suatu hal yang menarik guys. Karena dukun paranormal ini masuk sebagai jasa pelayanan medik. Tapi kalau dukun bayi kan kita paham ya. Kalau misalnya daerah terpencil di mana klinik, rumah sakit bersalin itu susah dijangkau, ya maka di sini bidan dan terutama sih kalau bidan nggak ada juga ya guys ya. Kita ada lagi dukun bayi ya, kalau bahasa Sunda paraji guys. Oke ya, itu guys. Lalu di sini juga ada pelayanan sosial. Di sini pelayanan panti asuhan, panti jompo, pemadam kebakaran, pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, penyediaan rumah duka, pemakaman, krematorium, dan jasa di bidang olahraga, kecuali yang bersifat komersial. Oke. Nah, kemudian perangko, guys. Pengiriman surat dengan perangko. Ini memang khusus untuk PT Pos Indonesia, guys ya. Ya, di sini di keputusan Menteri Keuangan ya. Di era ini sebelum yang sekarang, sebelum namanya sekarang Peraturan Menteri Keuangan, guys, PMK. Nomor 168 KNK titik 03 2002 ditegaskan bahwa apa itu perangko? Benda pos yang merupakan suatu tanda pelunasan, ya, suatu tanda pelunasan tarif pelayanan pos yang mengandung ciri-ciri menarik yang dapat menunjukkan antara lain citra sosial budaya suatu bangsa sehingga perangko dan perkembangan juga masuk lain daripada pemahaman tarif jasa pos. Oke, jasa pengiriman surat dengan perangko dilakukan oleh PT Pos Indonesia merupakan jenis jasa yang tidak dikenakan BPN. Jasa pengiriman surat dengan perangko dilakukan oleh PT Pos Indonesia merupakan tugas PT Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa, menyampaikan surat yang merupakan satu kesatuan dan merupakan satu kegiatan tidak terpisahkan yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa PT Pos yang cara pelunasan tarif posnya menggunakan perangko atau pengganti perangko. Pengganti perangko di sini bisa cetakan perangko pada sampul, pada warkat pos, kartu pos, dan lain sebagainya. Oke guys, jadi non JKP untuk perangko. Ya, kita akan lihat non JKP lainnya guys di sini. Ya, karena di sini ada peraturan pelaksananya lebih lanjut, contohnya nanti perangko ya guys. Oke, itu baru beberapa jenis jasa. Di Undang-Undang PPN kita itu diatur bahwa jasa keuangan itu bukan JKP. Di sini jasa keuangan bisa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, ketika deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dibersamakan ya, jasa menempatkan dana, meminjam dana, meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat sarana telekomunikasi maupun dengan website ujuk, cek atau sarana lainnya, jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit, dan untuk pembiayaan konsumen, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia, dan jasa pengiriman dan jasa penjaminan. Nah, di sini kalau kita perhatikan guys, yang diatur di sini di Undang-Undang PPN itu adalah karakteristik dari jasa keuangan. Nah, kalau misalnya di sini jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dibersamakan itu lebih condongnya ke jasa-jasa perbankan. Oke. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang PPN guys mengatur lebih lanjut terkait dengan
non JKP jasa perbankan. Ya. Di sini sebetulnya banyak sekali ya, aturannya ini di sini maksudnya terbagi menjadi dua, guys. Oke. Nah, dalam suatu surat edaran Dirjen Pajak, oke, SE nomor 121, guys, tahun 2010, surat edaran Dirjen Pajak ya, guys. Di sini memberi patokan karakteristik kegiatan bank yang merupakan penyerahan jasa keuangan yang tidak terutang PPN. Oke. Pertama di sini jasa keuangan yang diserahkan berupa jasa pembiayaan yang mendapat imbalan berupa bunga, atau jasa keuangan yang diserahkan langsung oleh bank kepada nasabah. Dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan. Oke. Jadi di sini dua ya, yang bukan JKP, yang tidak terutang PPN. Jasa keuangan diserahkan berupa jasa pembiayaan, imbalannya bunga, atau jasa keuangan yang secara langsung oleh bank kepada nasabah dalam hal jasa keuangan tersebut bukan jasa pembiayaan. Nah, di SE 121 tahun 2010 ini, guys, diatur juga kegiatan bank yang penyerahan atas jasanya terutang PPN. Yang pertama, ini sekedar contoh aja ya, untuk lebih detailnya silahkan buka SE 121, guys, karena ini lumayan panjang ya, dan disebutkan jenis jasanya apa aja. Saya hanya sebagian saja masukkan di sini. Ya, yang penyerahan jasa terutang PPN, memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat bursa efek, menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga atau safe deposit box ya, guys ya, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, membeli, menjual, menjamin untuk kepentingan atas perintah nasabah berupa surat wesel, termasuk wesel diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dan perdagangan surat-surat dimaksud. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dan perdagangan surat-surat dimaksud, kertas pembenaran negara dan surat jaminan pemerintah. Lalu juga ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 3 tahun, sampai dengan 1 tahun ya, sampai dengan 1 tahun, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang perbankan dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Nah, itu tadi yang terutang tuh, guys. Yang tidak terutang sekarang penyerahan jasanya. Oke, yang tadi disebut di Undang-Undang PPN ya, guys. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang disamakan dengan itu. Memberikan kredit, menambahkan dana pada meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana terkomunikasi, maupun dengan mesin unjuk, cek, atau sarana lainnya. Melakukan kegiatan ajak utang, usaha kartu kredit, menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan oleh Bank Indonesia, menerbitkan surat pengakuan utang, menjamin atas risiko sendiri, surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakceptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat dimaksud, surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlaku tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat dimaksud, kertas pembenaran negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang berjangka sampai dengan 1 tahun, instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU Perbankan dan peraturan perundangan yang berlaku. Oke. Nah, di samping usaha yang tadi, guys, bank umum juga dapat melakukan kegiatan yang bukan penyerahan jasa. Misalnya, membeli sebagian, atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan, atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal nasabah debitur tidak memiliki kewajiban kepada bank. Dengan ketentuan agunan dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, sebagaimana itu dalam pasal 12A Undang-Undang Perbankan. Penjualan agunan yang diambil alih oleh bank tersebut melakukan penyerahan BKP terutama BPN. Itu yang perbankan, guys.
Jasa asuransi itu jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Oke, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi. Jadi langsung nih dari si perusahaan asuransi, ya, karena jasa pertanggungan kepada si pemegang polis atau nasabah. Oke, nah jasa-jasa asuransi yang non JKP ini guys tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi. Jadi kalau misalnya ya ada agen asuransi nih, oke, kemudian si agen asuransi ini sudah di atas 4,8 miliar guys dalam 1 tahun buku. Maka ya si agen asuransi ya mau nggak mau harus PKP guys, karena kan dia menyerahkan jasa kepada perusahaan asuransi. Ya, oke guys, jadi hati-hati nih. Kalau penilai kerugian konsultan asuransi, umumnya agen asuransi juga ada banyak sekali orang pribadi soalnya guys. Itu ya, jadi kalau sudah melewati batasan PKP, maka ya harus segera guys mendaftarkan diri untuk mengukuhkan diri guys. Oke, itu terkait dengan jasa keuangan ya, tadi perbankan juga termasuk jasa asuransi. Oke. Yang dimaksud non JKP keagamaan di sini adalah jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggara kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya di bidang keagamaan. 4 guys, diatur dalam undang-undang. Nah kemudian dalam PMK 92 tahun 2020 guys, ya sudah ada unboxingnya ya, silahkan dicek. Itu diatur lebih lanjut tentang jenis jasa lainnya. Ya, oke. Penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah, di sini bisa ibadah haji reguler atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh. Kemudian penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh guru perjalanan wisata. Di sini penyelenggaraan ibadah haji khusus atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah dan Madinah. Oke, 2 kota. Oke. Perjalanan ibadah kota Yerusalem atau kota Sinai peserta perjalanan beragama Kristen. Ibadah ke Vatikan atau Lourdes pada perjalanan beragama Katolik. Oke. Perjalanan ibadah ke kota Uttar Pradesh atau Haryana, kota Haryana yang beragama Hindu. Perjalanan ibadah ke kota Bodh Gaya atau kota Bangkok beserta perjalanan kepada peserta perjalanan yang beragama Buddha, atau ibadah ke kota Khufu kepada peserta perjalanan beragama Konghucu. Oke, saya ingatkan lagi guys ini. Penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh pemerintah melalui perjalanan wisata berupa penyerahan paket perjalanan, baik itu pemesanan angkutan atau pemesanan akomodasi, termasuk jasa bimbingan perjalanan ibadah yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi atau imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan. Jasa penyelenggaraan ibadah khusus yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata yang telah memiliki izin untuk penyelenggaraan ibadah haji khusus dari Menteri menyatakan urusan pemerintah di bidang agama. Sementara untuk umroh juga sama guys, harus punya, baru untuk Biro Perjalanan Wisata ya, telah memiliki izin menyelenggarkan perjalanan ibadah umroh dari Menteri Kementerian Agama guys. Oke. Dalam hal penyelenggaraan perjalanan ibadah, selain menyelenggarkan ibadah ke kota yang tadi guys, juga menyelenggarkan perjalanan ke tempat lain, maka jasa penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain ini dikenai PPN, termasuk penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, yaitu perjalanan tempat ini bukan dalam rangka transit, baik tercantum atau tidak tercantum dalam penawaran jasa penyelenggaraan perjalanan. Nah, kalau ternyata guys, ke tempat lain, di luar kota-kota yang tadi ya, Mekah, Madinah, Lourdes, apalagi tadi Vatikan gitu ya, Khufu gitu guys, atau Bodh Gaya dan Bangkok gitu ya. Maka di sini dikenakan PPN 10%. DPP-nya ada 2 guys. Oke. Bila dalam tagihan dirinci, tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, maka DPP-nya adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Oke. Bila ternyata tagihannya tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain, maka DPP-nya 5% dari seluruh jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih atas jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah guys. Oke. Dan kemudian guys, pajak masukan atas perolehan BKP JKP yang berhubungan dengan penyerahan jasa kena pajak atas penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan ke tempat lain tidak dapat dikreditkan. Oke guys.
Itu jasa keagamaan. Oke. Jasa pendidikan, guys, ini dibedakan dalam beberapa bentuk ya. Oke, ini ada aturan khususnya, guys, diatur dalam peraturan Menteri Keuangan ya, nomor 223 tahun 2014, ayat 11 2014. Undang-undangnya bilang gini, guys. Peran JKP Jasa Pendidikan itu adalah jasa penyelenggara pendidikan sekolah seperti jasa penyelenggara pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, guys, pendidikan kedinasan, lalu pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional, dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah seperti kursus. Nah, kemudian di PMK 223 ditegaskan hal-hal sebagai berikut. Rincian jasa penyelenggaraan pendidikan baik pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan informal itu adalah sebagai berikut. Jasa penyelenggaraan pendidikan formal meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Jasa penyelenggaraan pendidikan non formal meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan kepemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Jasa penyelenggaraan pendidikan informal meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Penyelenggaraan pendidikan pada huruf A dan B, guys, yang tadi ya, A dan B ini, formal dan non formal, wajib diserahkan oleh satuan pendidikan yang memperoleh izin pendidikan dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang. Satuan pendidikan adalah kelompok jasa pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Tidak termasuk jasa pendidikan yang tidak dikenai KPR. Ini jadi jatuhnya JKP, guys. Oke. Jasa penyelenggaraan pendidikan baik formal, pendidikan non formal, informal yang tidak termasuk dalam rincian jasa penyelenggaraan pendidikan. Jasa penyelenggaraan pendidikan formal atau jasa penyelenggaraan pendidikan non formal yang diserahkan oleh satuan pendidikan yang tidak mendapat izin pendidikan dari instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang berwenang, atau jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pinjaman barang atau jasa lainnya. Nah, itu guys. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya, karena saya pernah beberapa kali dapat konsultasi ya, dari kawan-kawan di dunia pendidikan ya, ke perguruan tinggi lah, perguruan tinggi. Jadi mereka ini perguruan tingginya tadi ya, non-JKP. Nah sekarang gimana kalau gini? Setiap anak didik, mahasiswa yang masuk dikasih laptop. Oke. Apakah laptopnya itu bagian dari jasa pendidikan? Gitu ya guys, mungut PPN nggak pada saat beli gitu ya, atau pada saat menyerahkan? Saat beli jelas ya, kan dia dapat pajak masukan kalau dia beli dari PKP. Nah saat menyerahkan ke mahasiswa bikin faktur pajak nggak tuh? Oke, sekali lagi, yang tadi ya, menjadi satu dengan jenis barang atau jasa. Kalau ternyata itu adalah jasa pendidikannya, oke. Lebih bagus lagi di split, guys, tagihannya. Kalau digabung, nah hati-hati tuh. Tadi kata-katanya soalnya, ya, jasa pendidikan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan barang atau jenis jasa lainnya. Karena gini, kalau Bang Risa Pajak lihat nih, ngeh dengan PMK yang barusan, apa yang terjadi? Kalau misalnya nggak di split, misalnya uang masuk katakanlah 15 juta. Sebenarnya 15 juta itu kalau dibagi, guys, oke, uang pangkal, uang ini, uang itu, uang pendidikan lah, soal tuition lah, segala macam termasuk misalnya buku diktat segala macam, bisa 12 juta. Laptop 3 juta. 15 juta total tagihan pertama kali masuk. Kalau di split enak, cuma bikin faktur 3 juta. Nah, kalau tadi ya menjadi satu dengan barang gitu ya, yang diserahkan, akhirnya kan jadi nggak ketahuan. Bisa jadi 15 juta itu semua tertangkap PPN, guys. Oke, jadi kita harus hati-hati di situ. Oke, itu terkait dengan jasa pendidikan. Kita harus cek listnya, syaratnya apa. Yang paling penting apa tadi? Substansi, guys. Oke.
selanjutnya adalah non-JKP untuk jasa kesenian dan hiburan. Oke. Ini guys, khusus bagi mereka para pekerja seni dan para pekerja hiburan ya. Semua jenis jasa menurut undang-undang ya, semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Oke. Kemudian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 MK.010 tahun 2015 menegaskan bahwa jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan. Termasuk jasa kesenian dan hiburan yang tidak dikenai PPN adalah hiburan berupa tontonan film, pagelaran kesenian, tontonan pagelaran musik, tontonan pagelaran tari, dan tontonan pagelaran busana, tontonan kontes kecantikan, tontonan kontes binaraga, tontonan kontes sejenisnya, tontonan berupa pameran, diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya, tontonan berupa pertunjukan sirkus, tontonan pertunjukan akrobat, tontonan pertunjukan sulap, tontonan pertandingan ketuan kuda, tontonan pertandingan kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan, dan tontonan pertandingan olahraga. Nah, guys, ini hiburan ini ya, pajak kesenian dan hiburan ini, non-JKP kesenian dan hiburan ini kan di PPN cuma disebut yang barusan tuh. Nah, ini di masa yang lalu guys, ini sempat terjadi rame ya antara pengusaha gitu ya dengan antara ke Pemda atau ke pemerintah pusat. Jadi gini guys, ada aturan di pemerintah daerah gitu ya. Misalnya, mohon maaf nih, panti pijat gitu kan ya, panti pijat atau golf kedua guys. Nah, pemerintah pusat itu tetap ngejar PPN atas golf dan tadi tuh panti pijat tadi, spa dan lain sebagainya guys. Spa juga yang masuk ya, waktu itu sempat ramai. Nah, sementara di beberapa pemerintah daerah, definisi dari, kan ini kenapa nggak kena PPN, sekarang sudah kena pajak hiburan guys sebenarnya. Ya, sudah kena pajak hiburan ya. Sudah, ingat ya, kalau lapangan pajak sudah dimasuki oleh satu pemerintahan, maka kalau itu adalah pajak hiburan, sudah kena pajak daerah, maka pusat nggak boleh mengenakan PPN. Nah, cuman balik lagi ke yang tadi ya, di beberapa Pemda itu mengenakan pajak hiburan atas spa, golf, panti pijat, dan lain-lain. Kenapa? Nah, itu adalah usaha-usaha yang bisa membuat perasaan terhibur, guys. Masuk kategori pajak hiburan. Sementara kan yang di PPN tadi ya, yang dikecualikan itu kan cuma itu aja. Nggak ada tuh spa, nggak ada tuh golf gitu loh, guys. Jadi akhirnya ya saling tarik-menarik gitu loh. Nah, jadi jurinya sebenarnya balik lagi ke Kementerian Dalam Negeri ya, terutama Dirjen Otonomi Daerah. Ada bagusnya sih kalau bisa ada tes, kita datangi ke sana. Ya, siapa tahu ada titik temu gitu loh, karena ini kan antar pemerintah nih, pusat tetap ingin ngejar PPN atas spa gitu ya, atau pakai pijat gitu kan, sekolah daerah juga tetap ngejar, yang kegenjat kasih wajib pajak lah guys, ya gitu ya. Oke, jadi itulah guys, kita akan pelan-pelan karena masih banyak sekali peraturan pelaksanaan dari non JKP ini, kita akan perjelas lagi guys ya, sedetail-detailnya gitu ya, kita supaya nanti kita akan lebih paham lagi apa aja sih yang non JKP, yang non JKP kan sudah di video sebelumnya. Oke guys, sampai sini dulu non JKP, kita akan bahas lagi non jasa kena pajak di video berikutnya guys. Ya, ada 16, ini masih beberapa yang baru kita bahas. Oke, terima kasih telah menyaksikan, terima kasih juga sudah like dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.